Kericuhan dan aksi saling pukul antara warga dengan peserta karnaval terjadi saat perayaan bersih desa Kelurahan Mukiorejo, Sukun, Kota Malang. Terlihat seorang warga memprotes kehadiran sound horeg karena sangat mengganggu. Merasa tidak terima, peserta sound horeg pun mengeroyok warga tersebut. Pemerintah Kota Malang sangat menyesalkan kejadian ini. Pemkot Malang pun masih menunggu regulasi dari Pemprov Jatim terkait penggunaan sound horeg di Kota Malang. Kita larang, kemarin sudah saya sampaikan. Tentunya aturan terkait horeg di Kota Malang kan sudah jelas. Ya, nanti kita akan detilkan lagi, kita akan tegaskan lagi. Sementara itu menurut pelaku budaya setempat, saat ini penggunaan sound horeg sudah tidak sesuai peruntukannya. Ternyata sound horeg itu penggunaannya sudah melenceng dari kegiatan-kegiatan yang semestinya. Bahwa semua kegiatan itu butuh sound. Tapi sound itu punya batas, baik menimbulkan polusi suara, ya, kebisingan dan lain sebagainya. Sudah seharusnya kesenian dan hiburan sound horeg bisa memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat, bukan malah mengganggu ketertiban. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Kericuan mewarnai aksi unjuk rasa nelayan di alun-alun Parigi, Kabupaten Pangandaran. Massa membakar perahu dan merusak mobil pemadam kebakaran. Sementara petugas damkar harus menyelamatkan diri dari amukan massa. Massa juga merobohkan pagar kantor bupati setelah pendemo tidak berhasil bertemu dengan Bupati Pangandaran. Massa yang mengatasnamakan Forum Benih Baby Lobster mendesak agar Pemda segera mengeluarkan surat keterangan asal benih-benih lobster. Mereka menyesalkan karena daerah lain sudah mengeluarkan SKAB. Sekda Kabupaten Pangandaran akhirnya menemui massa. Sementara Kapolres Pangandaran yang turun langsung ke lokasi menjamin pengawalan proses mediasi agar tetap berjalan damai. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Viral di media sosial, ormas terlibat cekcok dengan pegawai finance di Surabaya, Jawa Timur, lalu membawa pegawai finance keluar gedung dengan dipiting oleh salah satu ormas, lalu dibawa keluar dan naik mobil. Dalam video, petugas keamanan hanya bisa diam tanpa melakukan pencegahan terhadap penyanderaan itu. Saat ini kelima orang ormas telah ditangkap oleh pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyekapan tersebut, ungkap Kasat Reskrim ada unsur ancaman dan intimidasi yang dilakukan kepada korban agar segera mengeluarkan kendaraan truk yang telah dilakukan penarikan karena menunggak cicilan. Peristiwa tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan itu di dalam mobil, yang bersangkutan telah baik melakukan ancaman kekerasan terhadap korban. Atas kejadian tersebut, 5 pelaku ditetapkan sebagai tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, 5 tersangka terancam hukuman di atas 12 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Bukan di sini, bukan di lapangan. Kan sudah, masih ada upaya hukum ini. Upaya hukumnya, gugatannya sudah. Ya sidang artinya nggak boleh dieksekusi. Nanti dieksekusi ketika sidang setelah dilakukan. Proses eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah, Kota Bengkulu berlangsung ricuh. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi hingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Saat adu mulut berlangsung, tiba-tiba bangunan rumah yang menjadi salah satu objek eksekusi sengaja dibakar oleh keluarga termohon eksekusi. Ada bakar, Bang. Ada bakar rumah, Bang. Api yang tiba-tiba membesar membuat panik puluhan polisi serta warga. Api dengan cepat membesar membuat seluruh bangunan yang terbuat dari bahan semi permanen ludes terbakar. Tak lama berselang, pihak kepolisian dari Polresta Bengkulu langsung mengamankan pihak keluarga termohon yang melakukan aksi pembakaran. Rekan-rekan kita tadi melihat sendiri, kita semua lagi fokus menengahi debat antara pengacaranya PAUD dengan teman-teman Panitra. Ya, ternyata bangunan sebelah terbakar. Kami
sebarkan teman-teman intel untuk berbagai apa penyebab jadi kebakaran ini. Ternyata ada unsur kesengajaan. Meski sempat terhambat akibat kebakaran yang terjadi, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu tetap melakukan eksekusi dengan merobohkan bangunan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. ...130 bangunan dan lapak PKL yang berada di Jalan Pasar Cisarua Puncak Bogor, Jawa Barat satu persatu dibongkar petugas. Pembongkaran dilakukan karena lapak dianggap mengganggu saluran air dan berdiri di atas tanah milik pemerintah. Para pedagang kaget dan sibuk mengamankan dagangannya. Bahkan beberapa di antaranya hanya bisa pasrah, lapaknya dibongkar paksa. Petugas telah mengirimkan 3 kali surat peringatan, namun diacuhkan oleh para pedagang. Di hari ini bangunan yang kita bongkar kurang lebih yang mandiri itu kurang lebih ada 40, yang sisanya dibongkar sama kita. Dan harapannya tentunya setelah dilakukan penataan ini masyarakat nyaman lah. Penataan lapak liar akan terus dilakukan petugas untuk mencegah banjir pada musim hujan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran dan kabur-kaburan mewarnai razia preman dan penyandang kesejahteraan sosial di Jakarta Timur. Seorang Pak Ogah meloloskan diri dengan cara membuka bajunya. Tanpa mengenakan baju, Pak Ogah ini lari kencang menghindari petugas. Pak Ogah lainnya yang coba dikejar petugas juga melarikan diri. Beruntung ada sejumlah pelajar yang lewat hingga membantu menangkap di tengah jalan yang macet. Seorang remaja manusia silver juga lari kocar-kacir hingga nekat menyeberang kali hindari kejaran petugas. Ia pun lolos dari kejaran usai berlari kencang. Pengamen lansia yang membawa gitar juga tak luput dari razia. Melihat petugas datang, ia lari kencang hingga sempat terjatuh bersama petugas yang menangkap. Pelariannya pun terhenti di sebuah gang. Menurut petugas Satpol PP, razia PMKS dengan sasaran pengatur lalin liar atau Pak Ogah setelah adanya dugaan aksi sabotase box lampu lalu lintas di kawasan Cawang. Selain mengincar pengamen dan Pak Ogah, petugas juga mengamankan sejumlah preman di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Razia preman menyusul adanya laporan pemalakan yang terjadi di lampu merah Pulau Mas. 2 preman bertato dan 4 orang Pak Ogah yang terjaring razia kali ini langsung dibawa ke kantor Kecamatan Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.